teman bumi. Sebentar, ini udah lama nggak IG live ya. Terus aku mau masukin title tuh bener ya di sini ya. Menanamkan. Halo, halo. Selamat malam. Body image positif. Bentar ya. Tulis dulu title. Nah, ini pin. Oke. Halo teman bumi, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama saya, Natasha Guna, co-founder dari Bumi Playscape, an integrated children platform focusing on early years education through play. Nah, malam hari ini Bincang-Bincang Bumi akan membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama di era yang semuanya digital. Nah, coba sebelum aku bercerita intro dikit, aku mau nanya, di sini siapa teman bumi yang waktu kecilnya dulu pernah mengalami body shaming atau bullying? Aku mengalami banget. Yang pernah mengalami mungkin boleh chat di kolom komen, boleh juga cerita apa body shaming atau bullying yang dialamin. Kalau aku cerita sedikit, aku itu dari kecil, even sampai sekarang ya, tidak pernah memiliki tubuh yang bisa dibilang langsing gitu. Jadi aku tuh selalu ada di berat badan ya oke lah average, cuman justru pas SMP SMA aku tuh besar banget gitu. Nah, aku dibully karena itu gitu. Jadi ada sampai aku punya nama panggilan yang nama panggilannya itu diambil dari sebuah karakter sinetron yang karakter sinetron itu dia itu sangat besar gitu, dan itu nama panggilan aku waktu SMP dan itu melekat sampai sekarang gitu. Nah, kalau dipikir-pikir jahat juga ya, temen aku itu memberikan nama panggilan seperti itu, dan justru efeknya mungkin sampai sekarang tuh aku kadang suka ngerasa kayak ya ampun, kok dulu masih even kelas SMP 1 udah bisa sih bullying, body shaming seperti itu. Tentunya dengan era digital sekarang, bullying and body shaming it becoming worse, karena kalau dulu kita harus ketemu fisik sama orang itu untuk ngomongin atau untuk menjelekkan, sekarang hanya dengan ketikan jari saja within seconds body shaming and bullying bisa terjadi. Nah, gimana ya caranya sebagai orang tua? Tentunya kan kita nggak bisa protect anak kita 24 jam, 7 hari gitu ya, dari bullying dan body shaming ini. Tapi kita bisa menanamkan body image positif ke anak kita sejak dini. Untuk itu, aku akan mengundang seorang expert. Pasti teman Bumi juga sudah sangat familiar. Namanya Mbak Prita Tias. Beliau adalah seorang psikolog klinis dan keluarga. Beliau juga adalah co-founder dari Sekolah Bumi Nusantara Montessori dan Good Enough Parents. Good Enough Parents itu apa? Nanti kita tanya langsung ke Mbak Prita ya. Yuk, kita undang Mbak Prita untuk... Sudah di-accept belum nih oleh Mbak Prita? Accept. Halo. Halo Mbak Prita. Hai, selamat malam. Kita matching sekali, Hai, putih-putih. selamat malam Mbak Tasya. Apa Padahal kabar? janjian ya. Kita nggak janjian ya. Ada Pilihan apa paling nih aman di soalnya. balik baju Warna apa? putih? Apa kabar, Mbak? Gimana, udah sehat? Kemarin kan Apa sempet kabar? reschedule karena Iya, that's sempet good agak to know. ngedrop ya, tapi sekarang udah sehat. Udah Kayaknya nggak ini sabar nih. Aku mau topik yang curhat loh. lumayan ini ya, lumayan erat juga ya, secara Ya. personal juga, terutama buat aku, mungkin juga buat Mbak Prita. But sebelum itu mungkin kenalan dulu Mbak Prita Hmm, sama teman-teman Bumi. boleh. Oke, selamat malam teman Bumi semuanya. Namaku Prita, aku seorang psikolog klinis dan keluarga. Sehari-hari praktek, juga coba membuat apa ya, satu pet untuk teman-teman sebagai orang tua belajar di Good Enough Parents, tapi aku juga seorang ibu dari 2 orang anak yang
tiap hari mengalami ini juga ya, pening-peningnya jadi orang tua gitu. Dan sebagai ibu, aku mengalami nih, tadi aku sempat dengar Mbak Tasya sharing gitu ya, pengalaman Ah. masa laluku, tapi ternyata udah aku alami juga nih di anakku. Jadi nanti Umur kita berapa mungkin Mbak Prita anak-anaknya? saling berbagi cerita ya Mbak Tasya ya. Anakku yang pertama namanya Wikan, itu umur 8 Oke, tahun. Yang kedua jadi namanya sudah Kama, masuk itu SD mau ya 6 dua-duanya tahun. ya. Gitu. Oh, yang kedua belum? Masih di K2 Yang ya? kedua belum Oke, nih, yang oke, kedua oke, masih lima oke. tahun tujuh Nah, bulan sih, mungkin jadi tahun depan dia baru SD. kan tadi Mbak Prita udah Iya. sempat bilang ya, ini kayak pengen curhat gitu. Aku juga sih Mbak, kalau topik ini tuh bener-bener kayak, oh my God, triggers my early childhood moments. Gak early childhood banget sih, lebih ke elementary, apa namanya, junior high. Mungkin Mbak Heeh. Prita boleh cerita dulu. Have you ever Mm, experienced this kind of thing yourself gitu? mm-mm. Maybe it doesn't have to be as a, mungkin lebih personal ya, lebih as a, gak harus as a Iya, mom ya. iya. Mungkin sebelum waktu Mbak Prita masih Mm-mm. kecil dulu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah mungkin aku ceritain, tapi Ya. sambil aku Mhm. selipin ini kali ya, penjelasan tentang body image, tentang mungkin pengaruhnya ke nanti, termasuk ngasih tahu teman Bumi juga bahwa di satu sisi mungkin akan ada dampak negatif, tapi di sisi lain, kalaupun nanti, Mhm. kalaupun kita pernah kena ataupun anak-anak kita nggak bisa kontrol dia kena, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gitu ya. Jadi aku pernah mengalami juga nih, Oh. kalau tadi Mbak Tasya mungkin ukuran fisik. Kalau aku warna Hmm. kulit nih, dan itu mulainya di SMP ya. Jadi makanya Seumuran dong, kalau zaman kan? kita dulu Belum nih ada gitu, seumuran iPhone kan ya kan kita zaman Mbak dulu Tasya ya. ya. Masih pakai pager. Iya benar banget. Nah mungkin seumuran kita atau mungkin teman-teman Bumi dulu di dulu ya di era kita tuh biasanya memang komentar-komentar tentang Hmm. tubuh gitu tuh kebanyakan mulai di akhir SD atau awal SMP. Jadi itu masuk ke usia remaja awal gitu ya. Nah, aku dulu juga ngalamin ya. Aku dulu di Hmm. sekolah SMP ku tuh sekolah Kristen ya. Hmm. Terus kebanyakan memang kulitnya tuh putih-putih gitu. Nah, tuh terus jadi mereka dengan terang-terangan ngomong gitu ya, aku hitam, terus apa rambutku keriting lah gitu-gitu. Dan itu tuh sempat bikin aku kayak nah ini ya, jadi komentar negatif tentang tubuh seseorang, tubuh kita, tubuh anak-anak kita mungkin gitu ya. Efeknya akan Hmm. gimana, ini nggak bisa kayak rumus matematika nih, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Di aku dulu, ketika aku dapat Hmm. komentar negatif itu, emosi yang paling dominan adalah marah. Dan itu emosinya marah ya, pikirannya aku merasa direndahkan, aku merasa apa namanya di apa dianggap lebih lebih ini ya lebih lebih kurang lah gitu ya. Dan itu pikiranku, perasaanku, dan muncul ke behavior-nya, ke perilakunya agresif tuh. Jadi aku tuh Ya, SMP ya, tuh tukang guidance dipanggil counselor. guru ini dan namanya Bahasa guru BT ya, kerennya Mbak Tasya sekarang. ya. Jadi iya, jadi Hmm. bahasa kerennya sekarang itu. Jadi aku agresif marah gitu ya, sampai aku pernah kayak aku nendang, aku inilah pokoknya aku giniin gitu ya, apa kerah bajunya orang-orang yang apa memberikan komentar negatif. Jadi apakah itu dikatakan bully? Itu nggak dikatakan bully karena kalau bully Oh, definisinya pelaku bully itu punya pelaku power yang berarti lebih ya? besar daripada korban. Bullying itu Nah, pada saat pelaku itu ya? kayaknya Oke, bully itu misalnya aku, iya, jadi oke, bully ini oke. misalnya aku nih dikatain, oh hitam, keriting gitu ya. Nah, Ah, tapi dia punya power lebih oke. besar dan aku dalam posisi nggak berdaya, itu aku dibully. Tapi ketika dia ngasih komentar negatif dan aku punya power, merasa punya power untuk Ya, membela diri gitu ya, sehingga powernya sama nih oke, seimbang gitu. oke. Jadi itu bukan bully, itu konflik, konflik sosial gitu ya, konflik dalam lingkungan sosial. Nah, jadi
Pertama itu dulu nih, teman bumi. Jadi kalau misalnya anak kita nih gitu ya, dapat komentar negatif, "Kok kamu kecil sih? Kok kamu pendek sih? Kok kamu gendut? Kok kamu hitam?" dan lain-lain gitu ya. Belum tentu itu bully, ya. Nanti penyebabnya bisa Ya. macam-macam. Aku kasih mungkin turunin dulu ke umur ya. Tadi tuh yang aku alami. Nah, anakku nih Mm-mm. udah mulai nih Mbak. Sama. Jadi dia di 5,5 lah ya. Si Kama ini yang kecil, dia sempat bilang gitu, "Mah, tadi ada temenku di sekolah yang bilang Hmm. kamu apa Kama tuh Ini ini kecil ini gitu, Kama ini pendek maaf ya, gitu." anakku kayaknya pengen Ini ikut. sebenarnya Apa emaknya yang nonton jadi boleh insecure loh, ya. Mami lagi kerja. Hah? Mami Nggak lagi kerja. apa-apa. Sebentar ya. Iya, bikin slime sama abang. Oke? Oh, bikin slime. Aku kayaknya Ini udah harus jam-jam nonton, ini please. emang Ini anak-anak teman minta Bumi pasti perhatian. Aku ketawa-ketawa belum nih. tentu Maaf ya nonton. teman Bumi, ini mulai nggak fokus. Nonton aja. Oke. Terus Mbak, Kamal 5,5 tahun. Oke. Mulai diledekin. Mm-mm. Oke, iya. Iya, jadi dia ya mulai-mulai dapat komentar gitu kan. Nah, tapi ini kita lihat lagi nih umurnya. Ini kan umur 5 6 ya. Nah, di umur-umur Mm-mm. ini kalau menurut teori Erik Erikson ya, masuk ke umur 5 tahun, 5 6 tahun, anak-anak itu mulai tiba-tiba bisa membedakan kondisi dia dengan kondisi orang lain, ya. Bukan cuman fisik ya, tapi kepintaran misalnya. Kok temenku jago baca, kok aku belum? Kok temenku berani ngomong, kok aku enggak? Kok dia udah bisa naik inline skate, kok aku belum? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia mulai bisa membedakan nih gitu ya, mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang bisa, mana yang belum, Mm. termasuk fisik. Dia mulai bisa ngebedain, kok aku lebih pendek ya, gitu dan lain-lain. Jadi kalau teman bumi, anak-anaknya misalnya umur 5 6 tahun, entah anak kita yang ngasih komen ke anak lain atau anak kita dapat komen dari anak lain, jangan buru-buru Oke. mengkategorikan itu sebagai bully ataupun ejekan. Bisa Mm. jadi itu spontanitas Mm. komentar dia menanggapi perbedaan gitu. Jangan sampai Ya, kita nih ya. yang jadi melabel, "Oh, temenmu kok ngejek kamu sih?" Misalnya gitu ya. Nggak boleh tuh Mm. ngebully kayak gitu misalnya. Nah, belum tentu, siapa tahu Mm. dia cuma nyeletuk gitu kan. Jadi kita perlu Oh, lima enam selidiki tujuh dulu gitu ya. kalau Oke. kejadiannya di anak 5 6 7 lah gitu ya. Tapi tapi kalau lebih Ya. dari itu, biasanya kan kalau di primary dia mulai adapt Mm. ya, dia mulai diingetin, oh nggak boleh loh komentar fisik, oh nggak boleh loh gini gitu ya, mulai dia bisa memilah omongan gitu ya. Jadi kalau kejadiannya misalnya udah anak ini udah grade 2 nih gitu ya, udah umur 8 gitu ya, apalagi udah 9 10 udah masuk preteens, nah ini beda cerita sama yang 5 tahun tadi. Bisa jadi memang Oke. niat dia memberi komentar negatif gitu. Jadi kita bedain nih gitu dari Eh, usianya, kapan dia dapat dan kapan dia Scientifically gitu ya ngasih Mbak, atau komentar gitu. psychologically juga bisa sih dijawab. Apa yang terjadi antara 7 dan Mm-mm. 8 sampai bisa Mm-mm. kalau 5,5 ke 7 itu mungkin memang ya mereka mengomentari aja karena mereka aware, oh beda nih gitu ya, tapi bukan bermaksud itu. Tapi tiba-tiba pas 8 10 itu Mm-mm. sudah bisa dikonsider, oh Mm-mm. ini kayaknya emang sengaja. What changes in their brain, Mbak? Ini menarik sih, karena apa nih switch-nya Mm-mm. gitu kan? Apakah emotionally mereka makin Mm-mm. mature atau apa gitu? Apa yang terjadi? Mm-mm. 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 Nah, yang pertama, kenapa kok 7 ke bawah ini lebih bisa diampuni gitu ya? Kita lihat lagi Hmm, bagian kalau kita ngomong otak, ada bagian prefrontal cortex. Nah, mungkin teman Bumi juga udah sering dengar ya, prefrontal cortex oke. ini untuk tahu baik dan buruk, untuk bisa memilah gitu. Nah, harapannya ketika mereka udah masuk 7 I 8 tahun ke see. atas, prefrontal cortex-nya ini makin Ya. matang. Tapi benar-benar Hmm, matang sebenarnya kan di dewasa awal ya, di 22 tahun ke atas. hmm, Tapi harapannya hmm, 8 9 tahun nih mereka makin makin matang.
makin bisa berempati. Oh, nggak Hmm. enak loh dibilang pendek. Oh, nggak enak loh dibilang gendut gitu ya. Pertama, makin bisa ini ya, tahu norma gitu. Hmm. Yang kedua, harapannya makin punya kontrol diri gitu. Jadi kontrol diri ini Hmm. kaitannya sama empati juga sih. Makin bisa ngerem nih. Kalau gue ngomong gini, temen gue gimana ya? Atau kalau ngomong sekali terus akhirnya bikin temennya nangis atau Hmm. temennya ngadu atau gimana, dia punya kontrol diri bahwa oh ini salah nih. Berarti gue nggak bisa ya ngulangin kayak gitu lagi gitu ya. Jadi udah mulai Hmm. tahu akibat dari satu behavior yang dia munculkan gitu. Jadi harapannya ke sana sehingga kalau misalnya ini kejadian di 8-9 tahun ke atas, kita Hmm. mungkin nggak Hmm. benar-benar bisa. Ini kemarin baru kejadian nih Mbak. Mungkin aku cerita dikit ya. Jadi Hmm. body image ini kan sebenarnya bukan Hmm. cuman body secara fisik ya, tetapi kepintaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada satu cerita nih gitu, ini pelakunya anakku bukan korbannya ya. Pelakunya anakku, dia ini kayak ada group work gitu ya sama Hmm. teman-temannya. Yang pertama, anakku yang pertama, jadi dia grade 2 gitu ya, dia ada group work. Terus di grup work itu kayaknya dia agak kesel karena ada satu temennya yang mungkin Hmm. butuh waktu lebih lama untuk ngerjain partnya dia gitu ya, partnya temennya ini Hmm. gitu. Terus dia bercanda-bercanda lah sama temennya, sama temen yang lain ya, sama temen yang lain dia bercanda-bercanda. Bercandaannya ini makin naik, terus mereka kehilangan Hmm. kontrol. Mereka bilang ini, sorry aku bilang di sini ya, tapi ini buat contoh pembelajaran aja ya teman Bumi. Akhirnya entah anakku, entah temennya, akhirnya keceplos bilang, Hmm. duh gimana sih Ini kamu lama 8 banget, tahun kayaknya nih ya, IQ-mu grade 50 2 deh. ya. Nah, dia bilang kayak gitu, 8 tahun. Ha-ha. Terus, tapi dia yang ngomong dan temennya yang denger sama-sama nggak tahu itu artinya apa. Jadi pas Miss-nya coba problem solving, ketemuin mereka, tanyain dulu. Nah, ini pentingnya ya, apa yang bisa kita lakukan nih ketika anak kita yang menjadi pelaku, Hmm. pelaku tuh dalam arti nggak harus bully ya, tapi dia yang mengucapkan komentar negatif tentang image, body Hmm. image, atau anak kita yang kena komentar gitu. Pertama apa nih yang harus kita lakukan? Ya, Tanya, ya, tanya ya. dulu. Belum tentu dia ngerti apa yang dia ngomong, maksud dia apa gitu ya. Akhirnya tanya dulu, kamu ngerti nggak IQ? Enggak sih, aku cuman pernah denger orang ngomong gitu ya. Siapa? Dia bilang dari teman-temannya di sekitar rumah gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita tanya juga nih sama yang Hmm. kena komentar, kamu sakit hati nggak? Gini-gini nggak gitu ya? Enggak, aku juga nggak tahu maksudnya apa dan lain sebagainya sampai akhirnya menemukan Hmm. pengganti kalimat lain ketika dia mau menyampaikan kekesalannya Tanya gitu. dulu. Nah, Oke. jadi urutannya gimana? Mau nggak mau harus tanya dulu. Tanya tanya perasaannya, tanya maksudnya gimana gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita udah nangkep Hmm. nih, oh maksud kamu sebenarnya kamu kesel nungguin lama gitu ya. Hmm. Maka yang ketiga, kita harus tawarkan alternatif solusi. Berarti next time kalau kamu ketemu temen yang memang bakatnya bukan di situ, sehingga kamu perlu Hmm. nunggu lama, komentar apa sih yang bisa kamu kasih, gitu kan? Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh Hmm. eh, Nggak ngasih cuman solusi. menyelamatkan atau cuman marahin di Hmm. awal gitu ya. Hmm. Tapi kita Nah, nggak itu benar bantu banget sih. Jadi mereka ada solving step by nih, stepnya juga ketika gitu. ternyata anak kita ini yang menjadi si pelaku gitu ya. Wah, ini aku catatannya udah banyak banget. Udah Mm-mm. kayak ngambil mata pelajaran body image positif sejak dini. Oke, Mbak. Nah, tadi kan di awal Mbak Prita sempat bilang bahwa ketika seorang anak, oke, sebelum itu, pertanyaan dulu. Kalau sampai memang anak ini yang sudah tadi di atas 8 tahun itu ya, melakukan bullying gitu ya, Mbak. Kenapa sih, Mbak, dia bisa sampai kayak gitu? I mean kan kita nggak mau, apakah pengaruh dari environment orang tua gitu kan? Atau misalnya apakah pengaruh dari tontonan gitu? Mm-mm. Itu kenapa sih Mbak seorang anak itu bisa sampai bullying? Mm-mm. Mm-mm.
Iya, iya. Oke, nah mungkin si penyebabnya ini mungkin aku perluas ya, perluas menjadi anak bisa memberikan komentar negatif gitu ya ke apa teman lain gitu ya. Jadi kalau kalau bullying itu sifatnya nanti dia memberikan pressure gitu kan. Kalau komentar negatif, karena sebenarnya nih Mbak Tasya, kalau aku ngobrol sama apa namanya educator di level elementary gitu ya, sebenarnya Hmm. persentase terbesar itu tuh justru bukan bully, tapi entah itu bad influence atau Oke, lalu, oke. komentar negatif gitu. Jadi yang benar-benar satu pihak memberikan pressure ke pihak lain gitu ya, tetapi justru lebih light, tapi prosentasenya lebih besar gitu ya. Jadi apa nih penyebabnya tadi ya? Anak itu misalnya udah masuk di 8 tahun ke atas bisa kasih komentar negatif tentang temennya. Nah, uh, yang pertama kan dia ada ini ya, ada Hmm. bad influence dari Hmm. lingkungan lain gitu. Nah, ini yang mungkin Hmm. dialami juga nih sama anakku gitu ya. Dia dapat bad influence dari lingkungan lain yang cenderung mengomentari gitu gitu. Jadi anakku punya circle lain yang umurnya tuh udah kelas 4 kelas 5 ada yang SMP gitu, yang Hmm. cenderung agak agresi secara verbal gitu gitu ya. Jadi dia dapat bad influence dari circle lain dan ketika dia masuk ke circle lain lagi gitu ya, ini ke bawah gitu. Terus yang kedua ada juga nih beberapa kasus yang aku temui orang tua tanpa sadar, jadi Hmm. papi sama Anak maminya saya gitu mungkin ya, diem aja, tapi ternyata ngomongin dia orang menyerap. lain di depan anak Hmm. gitu. Iya, sesimpel gini deh misalnya. Lagi di mobil kita ya. Terus kita lihat ada orang lewat. Terus badannya agak besar misalnya. Terus kita komen tuh nyeletuk. Ya ampun, orang itu begini 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 misalnya gitu ya. Cuman gitu aja misalnya. Tetapi kalau Hmm. itu berpola, sering terjadi, bisa jadi ditangkap nih oleh anak. Oh, orang dengan bentuk tubuh seperti itu tuh judulnya labelnya ini ya. Terus Hmm. kalau Hmm. kayaknya dari intonasinya papa mama nih, kayaknya nggak bagus ya, kayak gitu itu, gitu ya, misalnya gitu. Jadi yang kedua, aku yakin deh ya, teman Bumi nggak ada yang secara sadar nyontohin gitu kan nggak ada, tapi mungkin nggak sadar aja gitu. Terus yang ketiga, nah ini juga penyebab terbesar, mereka nih meskipun udah masuk di usia preteen, kurang memiliki cara positif untuk mengungkapkan apa yang dia rasa atau apa yang dia mau. Contoh misalnya, ketika ini aku pernah menjumpai gitu ya, segerombolan anak gitu, cewek-cewek nih gitu, kalau tadi cowok-cowok ini Hmm. cewek-cewek, mereka nih lagi main gitu ya, lagi main role playan gitu ya, umurnya udah 8 tahun ke atas. Nah, terus yang satu ini tuh dia kayaknya lagi nata sesuatu tapi jatuh-jatuh gitu. Terus dikasih komentar negatif nih sama temennya gitu ya. Kasih komentar negatif Hmm. tentang tubuhnya gitu ya. Jadi intinya pendek lah gitu ya. Kasih komentar negatif. Nah, tapi ketika aku lihat, ini kayaknya kalau dari dinamika ini, nggak ujuk-ujuk si pelaku ini tuh emang pengen ngatain, enggak loh. Tapi mereka ini lagi kolaborasi. Kalau lagi kolaborasi, otomatis anak-anak yang ada di situ punya harapan dong terhadap anak Hmm. lain, ya kan? Harapanku tuh kamu Nah, nyampe ya. nih gitu ya, atau harap main basket gitu ya, harapanku tuh kamu lemparnya kenceng nih Hmm. gitu-gitu. Ya, terus dia Sehingga nggak tahu ketika cara harapan ungkapinnya dia nggak gitu ya. tercapai, dia kesel Ah. dong. Nah, yes, dia nggak tahu, dia kayaknya nyeplos. Aduh, aku nggak Ya. seneng deh sekelompok, segrup sama kamu nih, kamu pendek misalnya gitu ya. Jadi nggak masuk-masuk Ya. bolanya. Ya. Nah, Ya. tapi kita mesti lihat Ya. backgroundnya, ya Ya. wajar Jadi again sebenarnya gitu ya. sebenarnya Jadi penyebabnya antara lain itu sih, Mbak Tasya. banyak kasus-kasus yang
kita kira bullying itu ternyata bukan ya Mbak ya, itu sebenarnya lebih ke komentar negatif atau ya memang anak itu belum mampu aja Ya, ya, gimana sih, they don't have the words to say it like us gitu yang udah dewasa. Mungkin salah ya, satunya juga karena si prefrontal mm-mm, cortex developmentnya juga mm-mm, belum sedevelop mm-mm. yang dewasa gitu kan. Ini actually aku baca nih di buku Mm-mm. yang Between itu betapa kayak so frustrating Iya, untuk iya. anak twins ya yang preteens itu Heeh. untuk mengungkapkan, makanya kenapa orang tua tuh ketika masuk anak yang umur 8 Mm-mm. 9 tuh juga Mm-mm. frustrated kayak lu tuh maunya apa sih gitu. Mereka juga dan ternyata itu mereka rasain gitu ya di dalam Yes, dirinya gitu. benar, Oke. benar, benar, benar. Iya, iya. Mungkin aku nambahin dikit, Mbak. Tadi tuh kalau tadi yang kita obrolin tuh kan kategorinya ya 1 sampai 6 lah Mm-mm. gitu ya tingkat keparahannya. Mungkin aku tambahin dikit yang 7 sampai 10 gitu ya. Mm. Meskipun mungkin prosentasenya nggak besar, tapi yang kategori benar-benar bully gitu ya. Nah, ini kalau ditanya penyebabnya apa gitu, aku sempat baca beberapa riset menarik ya. Jadi pelaku bully itu justru gini, Mm. mana yang Pelaku duluan perlu ditolong, bully sama pelaku korban. bully Oke. atau korban bully Oke. gitu ya, riset itu bilang. Terus dia bilang pelaku bully, pelaku bully yang duluan Ya. perlu ditolong. Korban bully mungkin ada pengalaman trauma dan lain-lain. Tapi ketika korban bully ini kita karantina, kita jauhkan nih dari pelaku, gitu ya. Apa namanya? Dia ini nggak berbahaya, gitu. Tinggal kita build lagi self esteemnya. Nah, tapi pelaku bully ini, Mm. meskipun kita jauhin, pindahin deh sekolahnya, pindahin kelasnya, kalau nggak ditolong, dia akan cari korban-korban berikutnya gitu. Nah, Ya. Ya. apa Ya. penyebabnya seseorang atau ya anak lah atau remaja ya bisa jadi pelaku gitu ya? Yang pertama, aku nggak tahu nih persentasenya apakah besar apa enggak, tapi yang Mm. pertama adalah kebutuhannya nggak terpenuhi gitu. Jadi tanpa bermaksud menyalahkan orang tua ya, mungkin ada penyebab juga gitu ya, tapi kebutuhannya nggak terpenuhi. Kebutuhan akan apa? Mm. Kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan power gitu. Jadi kebanyakan diatur atau malah dineglect atau malah otoriter orang tuanya. Jadi di mana sih aku bisa punya power? Di mana aku bisa membuktikan kalau aku tuh punya power loh. Kamu semua tuh harus nurut loh gitu ya. Bisa jadi kayak gitu atau malah anak-anak yang Mm. connection seeker sebenarnya gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, makanya memang meresahkan mungkin gitu ya kalau amit-amit jangan sampai anak kita jadi korbannya, tapi sebenarnya Mhm. Justru si jangan pelaku bully semakin ini perlu dikucilkan perlu atau dapat semakin kayak bantuan gitu. disalahkan gitu ya, karena obviously there's always a reason behind any situation gitu kali ya Mbak. Apalagi Betul. kalau terjadi pada anak yang bisa dikategorikan masih kecil gitu, masih masih not even Ya. teen. Mm-mm. Oke. Nah, Mm-mm. pertanyaan Mm-mm. selanjutnya Mm-mm. kan tadi kita udah ngomongin pelaku ya. Mbak Prita di sini teman Bumi sempat ngomong kalau ada dua pilihan antara si korban dan si pelaku. Justru kita harus put more attention untuk pelaku bully gitu. Tapi kalau korbannya nih Mbak, let's say nih ya I've Mm-mm. heard like ada kejadian bully Mm-mm. gitu ya, di mana anaknya itu diledekin karena sudah tidak berorang Mm-mm. tua gitu. Dianggap oh sangat useless lah, you know, Mm-mm. you don't have Mm-mm. parents anymore, nanti gedenya mau jadi ya Mm-mm. pokoknya diledekin karena situasi yang seharusnya tidak menjadi bahan ledekan. Tentu kan itu kan membuat trauma ya gitu. Nah, kalau sampai terjadi dengan anak Mm-mm. kita, dan ini mungkin teman-teman Mm-mm. Bumi di sini anaknya umurnya I'm pretty sure masih di bawah 10 tahun gitu ya, Mm-mm. di bawah 12 tahun lah max gitu. Nah, itu apa sih Mm-mm. Mbak Mm-mm. tindakan pertama yang harus Mm-mm. kita lakukan Mm-mm. terhadap anak kita ataupun misalnya keponakan kita yang Ya, ya. atau siapapun itu yang terdekat gitu ya ketika mendapatkan bullying atau ejekan body shaming dari teman-teman sekitarnya. Ya, 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 ya. Ini agak kebangetan sih ya kalau alasannya itu ya kayak oke, nah mungkin kalau alasan itu atau alasan-alasan lain yang terkait body shaming gitu ya. Langkah pertama sebenarnya
siapapun itu orangnya, Hmm. tapi harus ada orang yang anak ini trust dulu nih gitu. Dan mungkin tadi misalnya kasus lain Hmm. bukan karena kehilangan orang tua ya, orang tuanya masih ada nih misalnya, tapi dia kena body shaming gitu ya. Bisa Hmm. jadi bukan orang tuanya nih yang dia trust gitu, bisa jadi konselornya, bisa jadi tantenya gitu ya, bisa jadi sepupunya, Pegangan siapapun, ya. tapi harus ada minimal satu aja yang anak ini trust. Trust ini maksudnya gimana sih? Trust ini definisinya, anak ini mendefinisikan si sosok Hmm. adult ini sebagai orang yang tidak menghakimi, bukan ancaman, bukan mau Hmm. sok tahu gitu ya, tapi dia safe space-nya dia lah. Dia bisa cerita apa aja di si adult ini tuh mau Hmm. dengerin gitu ya. Pokoknya harus ada satu orang yang anak ini trust gitu. Dan di beberapa kasus nih Mbak Taca, menariknya aku menjumpai beberapa anak yang bahkan aku sampai bilang ke parents-nya gitu ya, Bu, Pak, maaf ya, kayaknya di titik ini nih dia perlu orang lain dulu nih. Oh, Kalau kita wow. mengusahakan dia harus trust sama papa mamanya, keburu jatuh nih self esteem-nya gitu. Ada nggak sih orang lain yang kira-kira dia lebih netral buat dia gitu ya? Kadang-kadang malah bukan orang tuanya, tapi ya syukur-syukur salah satu dari papa mamanya lah gitu ya. Terus yang kedua, apa yang Hmm. perlu dilakukan nih sama adult yang dia udah trust? Dengerin. Kalau dia bisa cerita. Kalau dia bisa cerita kronologisnya gimana, perasaan dia apa gitu ya. Hmm. Tapi ada beberapa kasus yang bahkan dia sampai nggak bisa cerita gitu. Hmm. Kalau ditanyain, Hmm. apa yang kamu rasa? Enggak, biasa aja. Tadi gimana ya? Hmm. Gitu deh gitu ya. Dikorek-korek tuh nggak keluar gitu. Nah, kalau seperti ini kan ada kemungkinan dia emang menutup diri, ada Ya, kemungkinan di dalam pikirannya bingung. pun Udah dia terlalu belum bisa traumatik gitu tata kan. gitu. Ini mau cerita dari mana nih? Apa yang mesti diceritain nih? Gitu, bingung. Yes, yes. Nah, kalau kasusnya masih bisa cerita, Ya. dipancing aja, didengerin, reflective listening gitu ya. Duh, nggak enak banget ya digituin. Wah, terus tadi berapa orang yang ke kamu? Ya, pokoknya hindari Hmm. kayak mendinai perasaan. Oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu aja. Udah nggak apa-apa ya, nggak usah sedih ya. Yang gitu-gitu kita kita hindari gitu ya. Atau menasehati. Hmm. Lain kali kamu kalau digituin, kamu harus bales gitu. Bukannya nggak boleh, tapi jangan cepet-cepet, nanti aja gitu kan. Hmm. Tapi kalau seandainya anaknya nggak keluar sedikit pun, apalagi anaknya masih 5 tahun, 6 tahun misalnya, dan dia bukan tipe yang talkative gitu ya, Hmm. ini kita harus minta bantuan profesional. Ya, ada misalnya teman-teman yang bergerak di play therapist misalnya. Jadi emang medianya nanti Hmm. dengan bermain. Ada lewat stand terapi misalnya. Nanti sambil main pasir gitu ya. Ini sambil coba digali. Atau Hmm. ada beberapa Hmm. psikolog yang bisa pakai media gambar misalnya gitu Oke, ya. oke. Tapi berarti perlu bantuan profesional gitu. Jadi titik krusial Hmm. adalah dia bisa mengeluarkan dan bisa cerita. Masalah selanjutnya, step selanjutnya itu gampang menurutku. Membentuk dia punya boundaries, membentuk dia punya pertahanan diri, itu menurutku Oke. akan gampang Jadi, kalau si dua step wah, ini udah ada step-stepnya loh terlewati gitu teman ya. booming ternyata. Gitu Ya nggak kira-kira. bisa langsung kita, ya tadi itu menarik banget ya Mbak Prita bilang kalau belum tentu orang tuanya justru yang bisa menjadi safe space anaknya gitu ya. Justru, iya, wah itu menarik sih. Kayak ternyata bisa bisa Iya, iya. sampai segitunya seorang Mm-mm. anak itu untuk mendapatkan kembali apa rasa percayanya dia gitu. Dan kita juga sebagai orang tua, iya kayak nanti kalau anakku gitu Mm-mm. safe Menarik space-nya aku dan nggak ya? bikin merinding ya. Kayak takutnya anak gue nanti. Aku sambil Emang ngomong jadi sambil orang tua mikir itu ya tadi. teman dunia setiap hari itu kita belajar gitu ya. Nggak berhenti berhti belajar. Nah, apa namanya? Let's say anaknya Bener. ini nggak mau ngomong ya Mbak, tapi kita justru dengar dari orang lain gitu.
Kan sering ya terjadi seperti itu. Mm-mm. Tiba-tiba we see like, aduh ini anaknya baik-baik aja, Mm-mm. happy, Mm-mm. pelajarannya bagus, apa namanya, social life-nya juga bagus. Tapi tiba-tiba kita dipanggil sama gurunya, terus gurunya cerita, eh yesterday your kid actually ngedorong anak, ngejatuhin anak, atau apa gitu. Nah, kalau kayak gitu, sebaiknya kita sebagai orang tua langsung intervensi. Itu kan pastinya kita agak emosi juga ya Mbak ya, kayak di balik sebuah kesempurnaan lu ternyata gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau kita mendapatkan anak kita sebagai Iya, pelaku iya, gitu ya iya, Mbak ya. iya. Ini kita balik lagi nih, ngomongin pelaku. The Mm-mm. first thing Mm-mm. we should do itu apa Mm-mm. sih Mbak? Supaya nggak juga langsung menjatuhkan dia gitu. Karena aku ingat banget tadi Mbak Prita bilang, Mm-mm. jangan Mm-mm. langsung ini kan harus tanya dulu. Nah, ya, apa sih Mbak ketika kita mendengar dari orang Mm-mm. lain dan orang lain yang kita dengar tuh sangat dipercaya, Mm-mm. guru gitu Iya, kan iya. nggak mungkin dia apa namanya bohong gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Oke, nah ini menarik. Mungkin aku langsung ceritain pengalamanku aja ya. Nah, ini tuh sebenarnya anak pertamaku, Wikan, itu tuh image-nya yang kayak tadi Mbak Tasya bilang nih. Oh, anak taat, anak obey, anak ya dia nggak pernah susah disuruh belajar. Pokoknya anak lurus lah gitu ya sebenarnya gitu. Nah, pas Miss-nya bilang gitu, langkah pertamanya apa gitu. Hmm. Kayaknya langkah pertamanya bukan tentang Hmm, hmm, kita hmm. ke anak, tapi tentang kita ke kita dulu nih gitu ya. Jadi langkah pertamanya waktu itu aku coba pas bisnisnya bilang, aku coba tanya dulu nih ke diriku. Oke, Prit, apa nih yang kamu rasain gitu ya? Aku Hmm, hmm, ada hmm. rasa masa sih gitu ya, ada rasa marah juga, ada rasa kenapa Hmm. ya, ada rasa khawatir, tahu dari mana ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita susun dulu nih, karena kita harus bisa kontrol emosi kita kan ketika ke anak. Nah, salah satu Hmm. step untuk kontrol emosi adalah menyadari dulu apa yang kita rasakan gitu. Oke, dan sampai pada satu kesimpulan bahwa, oh oke, rasa-rasa ini Hmm. timbul karena aku punya ekspektasi Ya. yang sangat tinggi nih ke dia, gitu ya. Boleh dibilang kalau itu dilakukan adiknya yang memang lebih cepat ceplos, lebih Aha. semaunya sendiri. Mungkin batasnya juga ngerasa ya, karakter anak beda-beda ya. Ya, padahal satu rumah ya. Heeh. Iya, jadi mungkin kalau itu dilakukan satu rumah kan, kalau itu dilakukan adiknya mungkin yang emang lebih Maklum, ya udah kalau maklum aku mau gitu gini ya. aku gini gitu. Mungkin Mm-mm. aku akan lebih oh ya paham gitu. Jadi Hmm. maklum gitu kan. Tapi kalau kakaknya nih kayak oh ternyata ekspektasiku tinggi banget nih. Karena track record dia bagus, history dia bagus gitu ya. Oke, udah kan? Berarti ketemu. Oke, Hmm. ekspektasiku tinggi, tapi sekarang kejadian tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku regulate dulu gitu ya. Hmm. Baru langkah kedua, family meeting deh sama anaknya. Dan family meeting apa yang harus dilakukan? Tetap teman-teman kita itu sebagai parents ya, menurut I aku daripada see. sebagai hakim, kita tuh kayak detektif aja gitu. Jadi kita cari detektif cari Oke, apa? wah ini Cari menarik belief banget. behind behavior dia. Dengan kita tetap mikir bahwa Ya. anak tuh nggak ada kok yang sengaja aku pengen nakal gitu. Tapi pasti ada, yang tadi kayak Mbak Tasya bilang juga, pasti ada belief behind behavior-nya. Nah, kita sebagai detektif gitu. Tapi kan Hmm. kalau detektif Hmm. terlalu menginterogasi gitu ya, yang ada kan kabur gitu atau membangun benteng. Nah, jadi mau nggak mau di sebagai detektif ini jalin Ya, connection ya. dulu. Boleh ceritain nggak tadi? Aku nggak langsung ke duduk perkara nih ya, tapi tadi itu lagi ngerjain Sorry Mbak. apa sih? Subjeknya apa? Terus apa yang harus dilakukan tuh Hmm. apa? Yang harus dilakukan tuh apa gitu. Jadi backgroundnya aku gali dulu nih. Iya tadi tuh gini, 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 gini. Aku ngerjain ini, aku assign ini dan lain sebagainya. Oh oke. Terus habis itu gimana gitu ya? Nah dari sini akhirnya dapat. Oh belief dia adalah setiap uh, murid yang dikasih tugas itu harus cepat ngerjainnya Ah. gitu. Hmm. Sehingga yang nggak Hmm. seperti itu menurut dia nggak oke
nggak benar tuh, nggak sesuai aturan gitu. Udah kan, oh oke, jadi tahu. Terus baru deh cari lagi sebagai detektif. Kata-kata itu tuh denger dari mana gitu ya. Nah, bahkan di peristiwa kemarin, Mbak, aku belum berhasil menemukan loh. Karena ya gitulah, anak 8-9 tahun tuh nggak segampang itu digali gitu ya. Jadi dia bilang dari teman, tapi aku kayak ngerasa bukan deh, kayaknya dari mana ya dia bisa tahu ini gitu ya. Oke, udah ketemu nih gitu ya, udah ketemu, oh sinyal-sinyalnya begini gitu ya. Terus kita perlu yang terakhir yaitu tadi, kita perlu bantu dia untuk, oke, besok-besok kalau emang kesabaranmu habis nih ya, dalam hal membantu teman atau menunggu teman, Ya, kira-kira oke. apa nih alternatif lain yang bisa kamu lakukan? Terus akhirnya dia bilang, udah lama aku Hmm. kerjain sendiri aja, kayaknya nggak usah group work misalnya. Atau alternatifnya aku bilang ke Miss deh kalau emang aku udah mulai kesel misalnya gitu ya. Jadi apa problem solvingnya di akhir tuh kayak gimana. Tapi tetap ya teman Bumi, kita boleh loh selipin Tanya kayak balik ya. perasaan temenmu gimana kira-kira ya kalau kamu Hmm. bilang gitu misalnya. Menumbuhkan empatinya tuh boleh, menasehati sebaiknya nggak bilang gitu ya, itu boleh. Tapi jangan di Nah, awal kapan gitu kira-kira. agak susah ya kalau kita tuh bisa dibilang gini Mbak. Kita kalau ingat dulu zaman dulu orang tua kita itu kan, sorry ya, mami, daddy. Pastikan kalau melakukan hal yang buruk sama dengan punishment, gitu ya Mbak ya. Misalnya, nah, eh, Kapan perilaku apa kita namanya, ngasih itu gitu ya. pemberian Heeh. punishment, penerapan punishment ini masih bisa nggak sih Mbak diterapkan di anak zaman sekarang gitu ya? Dan kapan dapat Mm-mm. dilakukan Mm-mm. gitu? Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah mungkin punishment-nya Hmm, ini aku switch dikit ke konsekuensi logis gitu ya. Jadi kalau punishment itu baik cara pemberiannya atau bentuk hmm. pemberiannya itu biasanya akan membuat anak entah dia makin rebel. Dulu aku kalau dihukum bapakku gitu, aku makin mikir nih, besok-besok nakal apa ya yang nggak Strategi, ketahuan gitu kan. berstrategi gitu ya. Kayak harus lebih parah nih nakalnya gitu kan. Jadi uh, Hmm, berstrategi ya. Jadi punishment sebenarnya kita nggak perlu pakai, tapi kalau kita, tapi anak perlu tahu dong konsekuensi dari Konsekuensi perbuatannya gitu ya. logis, oke. Kita bisa pakai konsekuensi logis ya kalau di positif disiplin kita bisa pakai konsekuensi logis. Contohnya misalnya aku pernah kasih juga ke Wikan. Jadi ada satu bad words yang dia kenal dari teman-temannya, dan bad words ini makin aku bilang ayo diganti bad words-nya, kayak makin nempel gitu ya, makin diulang-ulangi gitu. Nah akhirnya aku bilang oke, kita bikin kesepakatan ya, kalau misalnya kamu kalau kaget terus kamu mengucapkan itu lagi gitu ya, konsekuensinya apa. Nah, Hmm. konsekuensi logis harus berhubungan dengan bad behavior dia. Jadi waktu itu aku usul, oke, kamu tahu bad words ini dari circle A, katakanlah ya, ini teman-teman main nih, circle A. Nah, boleh nggak kalau aku, mama kasih konsekuensi logis, kalau dalam 3 hari ini kamu masih keluar dan diingetin masih keluar lagi, berarti Hmm. kamu belum bisa main nih Hmm. selama 3 hari ke depan sama si circle A ini. Kita boleh nggak buat kesepakatan gitu? Saya dia nego, jangan 3 hari lama, 2 hari aja. Bener kok aku Hmm. berusaha misalnya. Oke deh, nggak apa-apa. 2 hari nggak main ya. Nah, jadi berhubungan. Kalau kamu belum bisa kontrol, Hmm. berarti kamu belum bisa didekatkan sama anak-anak Jangan yang tiba-tiba memang kita dihukumnya nggak bisa kamu nggak kontrol boleh nih nonton TV kata-katanya. 3 hari ya. Itu kan kayak, hah, apa hubungannya gitu ya. Nggak Bad ada words-nya dari nggak ada hubungannya, nonton. kecuali Hmm. kecuali dia dapat Hmm. bad words itu atau dari TV, Ya, ya, dia nonton apa lah, ya, misalnya komentator apa atau apa gitu ya. ya, ya, Oh ya ya. udah, berarti di Aduh, blok thank nih you banget karena loh kamu Mbak belum Prita bisa nih, kayak milih temen nggak Bumi bisa main nonton sambil boros gini nih. gitu. Oh, salah gua kemarin gitu.
Jadi teman bumi, konsekuensi logis itu benar-benar harus berhubungan dengan bad Belajar, behavior belajar dia. Tolong sama-sama. kita jangan salah sambung, anaknya bad words yang dihukum nggak boleh makan coklat. Hmm, Agak kurang berhubungan. Nanti dia bingung kayak kenapa aku dihukum nggak boleh agak makan. kurang Oke. berhubungan. Nah, mungkin kita kan udah banyak ya Mbak ngebahas soal lebih ke bully, pelaku, korban gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang aku mau masuk ke gimana kita menanamkan body image yang positif nih. Ini kayak belum dibahas ya, padahal udah hampir 1 jam gitu. Main topiknya gitu. Supaya supaya anak-anak ini Karena ini ya, karena ya asik lebih tadi. confidence gitu ya bahwa ya apapun yang terjadi di sana kan ada pepatah nih tim aku yang Ya, nulis benar sih. Jadi kita punya 2 tangan, kita bisa menutup telinga tapi kita nggak bisa menutup mulut semua orang yang ngomong gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu menanamkan body image yang positif, Mbak. yes, Nah, mungkin yes. diaplikasikan untuk anak-anak yang Mm-mm, sudah mm-mm, bersekolah kali ya Mbak ya. Kalau yang masih sangat early childhood mungkin kayak terlalu kecil. Meskipun kita dulu juga pernah bahas, ingat nggak Mbak mm-mm, ada mm-mm, IG live sebelumnya tentang itu gitu. mm-mm. Mungkin sekarang lebih Iya, iya. aplikasinya ke anak-anak udah bersekolah. Gimana Ingat, sih ingat. menanamkan body image positif ini gitu. Oke, oke, oke. Oke, nah Ya, menanamkan ya. body image positif ini aku anggap aja anaknya udah 4-5 tahun ke atas gitu ya. Ini sebenarnya ada 2 jalur ya, ada jalur Hmm. cepat, ada jalur lambat tapi penting gitu ya. Nah, kalau yang jalur lambat tapi penting gitu, kita Hmm. perlu bantu anak kita untuk tahu strength-nya dia, bakatnya dia. Ini jalur lambat ya Contoh Mbak? Jalur misalnya, lambat ini. di anakku yang Oke. Kama yang kecil ya, mungkin karena dia adik yang Hmm. jalur lambat nih ya. Kenapa aku bilang jalur lambat? Karena Hmm. prosesnya emang panjang dan mungkin nggak ujuk-ujuk bikin dia confidence gitu ya, nggak tiba-tiba bikin dia confidence. Nah, si Kama ini tuh karena anak kedua Hmm. mungkin jadi dia kayak ngelihat kok aku serba nggak bisa, kok kakakku serba bisa gitu ya. Kok makanku lama, kok dia cepet, kok ngewarnainku jelek, kok dia bagus. Jadi Ya. persepsi dia, body image-nya kan definisinya persepsi Ya. seseorang yang orang itu pikirkan dan rasakan tentang dirinya. Jadi bukan cuman penampilan fisik. Sehingga body image dia nih baseline-nya tuh udah kurang confidence gitu. Sehingga yang perlu aku lakukan adalah dia harus menekuni sesuatu yang emang Hmm. bakatnya dan punya diferensiasi dari kakaknya. Jadi Ya. kalau kakaknya udah Ya. soccer basket misalnya, ya jangan di soccer basketin juga gitu ya. Tapi apa nih kira-kira? Oh, aku lihat kayaknya Hmm. dia secara keseimbangan Hmm. bagus, Hmm. kinestetiknya bagus. Oke, inline skate, gimnastik misalnya gitu ya. Pokoknya ada satu hal yang kita bantu support dia sehingga dia sampai ke kesimpulan, oh aku jago ya di sini gitu. Itu pertama. Jadi membuat anak kenal dan percaya terhadap bakatnya gitu. Terus yang jalur cepat deh misalnya ya, jalur cepatnya diapain nih gitu. Nah, ini Hmm. body image yang positif ini berhubungan sama sex education sebenarnya. Jadi mengenalkan anak ke semua anggota Hmm. tubuhnya plus karakteristik anggota tubuhnya. Contoh misalnya, Kama nih pernah bilang ya, Hmm. "Mah, kenapa sih kok kulitku tuh hitam ya?" Gitu. Ya. Aku kaget ya, karena ini sangat men-trigger-ku nih kata-kata hitam nih ya. Kok kulitku hitam ya? Kok si ini putih, si ini putih, si ini putih, kok Hmm. aku hitam gitu. Hmm. Aku nggak suka kulit hitam jelek gitu. Waduh, itu kayak duniaku runtuh gitu ya. Terus uh, berusaha untuk tetap tenang gitu kan. Oh gitu. Emangnya kamu tahu dari mana hitam putih? Ada yang kasih tahu? Hmm. Hmm. Enggak, kan kelihatan. Oh aku hitam, dia putih gitu kan. Oh gitu. Terus jadi gimana caranya? Nah, aku ajak dia merawat kulitnya, merawat tubuhnya, gitu ya. Kayak jadi itu aku abaikan dulu tuh si hitam putih. Hmm. Tapi aku kenalin deh. Oke, Kama, kulit kita itu kalau kena AC kita harus pakai lotion.
Terus kalau mau renang kita harus pakai sunblock, terus Hmm. kalau mandi itu lipatan-lipatan harus dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas-aktivitas dia benar-benar mandi mindful, dia coba pakai lotion pelan-pelan gitu ya. Akhirnya hilang nih pikiran-pikiran ini. Dia nggak pernah lagi bilang gitu. Nah, aku menghindari terlalu sering memberikan nasihat yang kayak gini loh. Misalnya, nggak apa-apa Kama, hitam itu nggak apa-apa, yang penting sehat gitu-gitu. Karena menurutku Hmm. itu mungkin akan mendinai perasaannya gitu ya. Bagiku bermasalah loh hitam itu gitu. Jadi instead of aku terang-terangan counter terus Hmm. gitu, ya aku ajak dia untuk merawat tubuhnya. Plus aku jelaskan karena Hmm. ini udah 5 tahun ke atas, aku jelaskan tentang pigmen kulit. Udah bisa kok misalnya, oh ada loh Hmm. orang-orang yang misalnya dari Memang negara ini memang perbedaan ya. pigmen kulitnya begini, dari Hmm. negara ini Hmm. pigmen kulitnya begini. Teman. Iya, mengenalkan dia ke Hmm. keberagaman gitu ya. Jadi itu tadi, ngenalin karakteristik tubuhnya, ngajarin dia merawat tubuhnya, dan sesekali kita tanya, bagian tubuh mana nih yang kamu suka gitu ya. Bagian tubuh mana yang kira-kira sesimpel Hmm. kayak ngajak dia beli Hmm. sisir baru, biar kalau sisiran tuh lebih gampang, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi Hmm. hal-hal Hmm. praktis kayak gitu Oke. yang Wah. mungkin bisa dilakukan Kalau buku sehari-hari gitu. Mbak, ada buku favorit nggak? Aku tuh suka banget nanya soal buku karena kalau aku pribadi biasanya pendalaman ke anak-anak tuh, especially when it comes to social, emotional issue gitu ya, social emotional learning tuh suka Lewat lewat buku. buku. Ada nggak sih Mm-mm. Mbak buku favorit? Mm-mm. 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 Ada. Humankind ya. Mungkin teman Bumi udah pada tahu belum ya. Jadi itu, bentar ya. Jadi ada dia Hmm. Humankind series itu di dalamnya itu ya. Mm-mm. Kalau cari nanti Humankind series gitu. Di Humankind series itu dia seriesnya ada banyak. Ada tentang Hmm. misalnya Hmm. persistence, ada tentang patience, ada tentang honesty gitu. Nah, buku-buku Hmm. di dalam buku Hmm. ini akan ada beberapa cerita misalnya tentang honesty gitu ya. Beberapa cerita yang menunjukkan tokoh-tokohnya itu Hmm. mengalami tantangan, Hmm. cobaan gitu untuk nggak honest, tapi akhirnya dia tetap honest, misalnya gitu ya. Nah, ini Ya. menurutku sangat berhubungan dengan body image karena sambil kita baca ini tentang persistence misalnya. Hmm. Oh dia Hmm. naik sepeda jatuh, tapi karena latihan akhirnya bisa misalnya gitu ya. Terus aku tanyain kan ke anak-anak, pernah nggak kamu ada dalam kondisi kamu takut Hmm. banget nggak bisa, tapi Hmm. setelah nyoba pelan-pelan bisa. Oh pernah gini 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 gini. Nah langsung ketangkep nih. Oh Hmm. oke, berarti itu kamu persisten, itu strength kamu gitu ya. Kamu pernah melewati itu. Ini bisa banget nih Ya, ya Mbak tadi Tasya. Jadi judulnya Humankind Series membangun ya. body image yang Teman Bumi positif siapa gitu. tahu nih mau memperkenalkan tentang Iya, positive body image gitu ya lewat buku. Ini bukunya bergambar berarti ya Mbak ya? Buku bergambar, oke. bukunya bergambar. Dan iya, jadi dia karakter-karakter Hmm, hmm. positif yang Karakter apa perlu positif, dimiliki oke. anak gitu ya. Nah, Mbak, kalau soal body image ya, kadang atau misalnya gini-gini, pertanyaannya mungkin lebih, kan kadang kita itu merasa diledekin, diejek, tapi kitanya nggak begitu ya. Gitu. Misalnya contoh gini, tadi kan Mbak Berita saya bilang, ya memang harus Mm-mm. diajarin soal keragaman, perbedaan, apalagi misalnya kalau kulit ethnicities gitu ya, bahwa dari orang different ethnicity, different skin color. Tapi kalau yang diledekin itu memang ternyata kenyataan gimana Mbak? Contoh adalah aku bisa nanya dengan pede kayak gini karena aku korban gitu Susah amat ya. ini pertanyaannya. Jadi dulu tuh gue korban banget karena aku tuh gede gitu Iya, iya, kan, iya. besar. Jadi diledekin sampai punya nickname lah intinya gitu. But I Heeh, remember heeh. that time orang tua aku itu tuh justru Mm-mm, tidak mm-mm. berusaha untuk menyangkal.
Ya, jadi mereka malah bilang, "Loh, emang kamu kan gede. Kan aku Hmm, udah bilang mm-mm, kalau Tasya harus olahraga, harus berusaha untuk hidup sehat. Kalau enggak ya mm. kamu akan menjadi si paling lambat dalam urusan olahraga karena badan kamu kebesaran." Hmm, that's deep ya. Sorry again, Mami and Daddy, but Mm-mm, that's mm-mm. actually what happened gitu. When I was mau masuk SMA gitu ya. Apalagi dulu SMA saya Iya, tuh iya, iya. saya sekolah di luar di mana semua anaknya tuh atletis, Mbak. Mm-mm, Gitu. Jadi sebenarnya aku si besar ini tidak biasa olahraga, ngos-ngosan banget mm-mm, suruh jalan mm-mm, aja gitu mm-mm, kan. mm-mm, Nah, ya itu kalau kejadiannya memang mm-mm, benar gitu, kayak gak ada kan ada kita kan selalu berusaha untuk menanamkan sisi positif kalau itu tuh memang sebuah ya sesuatu yang ya nggak benar gitu. Saya emang kenapa kalau you have a darker skin colors kan it's okay juga gitu. Emang kenapa kayak misalnya contoh anak saya yang Arla tadi pakai mm-mm, hearing aid, dan saya mm-mm, diledekin saya akan bilang kayak Arla this is actually given from God gitu. Ya kamu harus bisa menerima ada orang pakai mm-mm, kacamata, ada orang pakai hearing aid, ada orang pakai kursi roda, you have to mm-mm, accept gitu kan. Maksudnya jangan malu karena kamu punya kelebihan yang lainnya. Tapi kalau yang kayak kejadian tadi mm-mm, gitu ya benar-benar memang mm-mm. ya emang lu tuh gede dan lu harusnya sadar bahwa you have to live Iya, iya, iya. healthier itu gimana Mbak efek ke apa yang harus kita lakuin Mm-mm, gitu ke anak kita. mm-mm. Iya, iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Oke, ya, ya. Jadi sebenarnya Hmm. kita goals-nya tuh kita pengen membantu anak untuk accept accept bisa acceptance dengan kondisinya, tapi Hmm. acceptance ini bukan berarti nggak usaha untuk ya, improve gitu kan. Nah, jadi goalsnya gini nih. Oke, kamu tadi dikatain gini ya, badannya gede sampai kasih nickname gitu. Memberikan nickname, memberikan komentar tentang fisik di depan banyak orang, Hmm. itu sesuatu Hmm. yang nggak appropriate lah gitu, nggak boleh gitu. Jadi perilaku temanmu itu nggak benar gitu. Sehingga Ya. sangat wajar kalau kamu merasa marah, kesel, dan lain-lain. Nah, itu Hmm. one thing kan. Itu kita luruskan dulu tuh bahwa itu nggak benar dan perasaanmu wajar. Nah, di lain kesempatan, kalau aku sukanya mungkin jangan pas saat itu juga gitu ya, karena saat itu juga kalau misalnya Mbak Tasya Ya. habis dikata-katain gitu kan, ada bagian otak kita nih namanya amigdala, dia lagi kebakaran ya. Jadi mau dikasih tahu apapun yang ada sakit hati nanti gitu kan. Jadi ya udah divalidasi dulu aja. Oke, emang nggak enak banget rasanya gitu. Hmm. Nah, di lain kesempatan baru deh, misalnya kita ajak ngobrol lagi anak kita. Hmm. Kamu kalau lagi di sekolah, misalnya ini terkait olahraga gitu ya, apa yang paling Hmm. challenging buat Hmm. kamu? Iya, pas lagi olahraga, pas lagi jalan, lagi lari, dan lain sebagainya. Kenapa challenging? Badanku gede soalnya, dan lain-lain. Dan menurut kamu gimana supaya itu nggak lagi challenging buat kamu? Apa yang mesti kamu improve? Jadi, Hmm. kamu mencintai badanmu dengan cara merawat dia. Hmm. Dia butuh apa? Perawatan seperti apa yang dia butuhkan? Makan yang lebih benar kah? Gerak yang lebih teratur kah? Gitu. Jadi, konteksnya Orang tua bukan dulu. ya udah gede makanya benerin, tapi yuk kamu sayang kan sama badanmu gitu ya. Beda banget. Iya, iya, iya. Sebenarnya aku aja kadang mikir gitu ya. Ya, cuman kan menahan diri gitu kan untuk gak diomongin gitu kan ya. Jadi apa namanya? Ya gitu kayak ya udah yuk kita rawat badanmu yuk. Dengan cara apa? Support apa yang perlu kamu dapat misalnya gitu. Hmm. Kayaknya gitu sih Mbak. Karena kan goalsnya kita Hmm. pengen dia berubah. Dia berubah dengan kondisi dia accept dengan dirinya. Akan beda loh. Aku aja misalnya aku diet gitu ya. Ngatur pola makan. Tapi Hmm. kalau ngatur pola makannya Hmm. didasari Hmm. Hmm. insecure dan benci sama tubuhku, kok gini banget sih, kok nggak bisa kayak Mbak Tasya sih, misalnya gitu ya. Pasti nggak enak jalannya dietnya. Tapi kalau dietnya Hmm. dalam kondisi, Hmm. Hmm. oh oke, badanku nggak boleh gini nih, fatnya nggak boleh segini nih, gitu ya. Aku sayang banget nih sama dia nih. Ya udah yuk, jalan pelan-pelan yuk, karena aku sayang banget sama kamu. Pasti beda Jadi gitu dibawa ke perasaan pengertian yang ya, again ya Mbak. mendasarinya Jadi gitu. memang kalau dari tadi ya ada satu big theme yang kita bisa ambil benang merahnya dari apakah urusan
body image, urusan bullying pelaku, urusan bullying korban itu adalah communications ya Mbak antara ya communication terutama ya communications antara orang tua dan ke anaknya Yes. apapun itu dia ada masalah body image kayak dia lagi ditanamkan body image positif atau dia jadi korban. Wah, wow. Saya Mm-mm. dapat SKS teman bumi. Kalau mau nyontek boleh kok. Nanti aku fotoin loh. Thank you banget Mbak Prita. Ini udah 1 jam. Aduh, Aku aduh, tuh aduh, sampai aduh. kelupaan memberikan alokasi pertanyaan. Hmm. Jadi teman bumi mungkin Thank kalau ada you. pertanyaan boleh di DM ke bumi. Aku coba jawab lewat contekan ini. Cuman kalau aku nggak bisa jawab nanti aku tanya Mbak Prita. Thank you banget Mbak Prita Siap, atas siap. Thank you obrolannya banget ya, yang Mbak Tasya. sangat Seru banget apa namanya obrolannya. opening banget meskipun topiknya itu lumayan sensitif tapi karena Mbak Prita ini pembawaannya sangat tenang jadi kita tuh ngebahasnya enak banget. Thank you so much loh Mbak. Semoga bermanfaat ya buat yang Aduh, thank mendengarkan. you, Thank Mbak you Mbak Tasya. Prita. Sehat Thank selalu. you, Sampai teman bumi ketemu di kesempatan semuanya. berikutnya ya. Oke. Yes, thank you. Malam. Sehat selalu. Bye-bye.